Uwin. Katabat samudu bitawa idin masa iskoha waqala wa barakatuh. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan halal bihalal keluarga PAUD Terpadu Klan. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa atau bulan Syawal ini mudah-mudahan kita dijadikan diri ini lebih baik daripada Syawal ini juga. Mari kita saling bermaaf-maafan sesama manusia karena pada dasarnya minum kembali alias berbuka, betul enggak? Nah di sini ketika kita berbuka kita itu kontrol apa tidak? Karena kebanyakan orang ketika berpuasa begitu berbuka balas dendam apa baik juntal, betul tidak? Betul. Oke, lu apa maning? Gorengannya lu apa maning? Kolok. Nah, ya kolok. Nah, apa maning selain kolok? Es buah. Es buah, apa maning? Cendol, apa maning? Kok jendul akhirnya keluar bisa sholat apa ora? Enggak. Seperti itu. Hari kedua ya jangan seperti itulah ya, lebih terkontrol ya. Berpuasa lagi tahu kalau buka seperti itu ya, kalau bukanya itu balas dendam, puasa balas dendam sebutannya seperti puasanya ular itu puasa bu. Kapan? Ketika dia ganti kulit, dia itu berpuasa. Nah ketika dia itu sudah ganti kulit, wah rakus sekali ular itu. Jadi kalau dia ganti kulit, dikasih makanan ular itu apa? Tikus umpamanya ya. Tikus dia gak bakal makan, walaupun nyuwun sewu ibaratnya tikus ngegol di depan pocongnya ular gak bakal mau makan. Tapi begitu ganti kulitnya udah selesai, prosesnya udah selesai, mulus kembali, si tikus itu akan dilahap selahap-lahapnya. Kalau dia lari ke lubang, akan dikejar sampai dapat. Dia akan balas dendam, kelaparan sekali itu. Jadi cara kalau orang itu habis sakit itu namanya apa bu? Kemaruk ya. Jadi kalau orang habis sakit itu kan nggak mau makan, ketika sakit itu nggak mau makan. Tapi begitu udah sembuh, kemaruk. Nah, kita berpuasa jangan seperti orang kemaruk ya. Jadi balas dendam. Makanya berpuasa di bulan Ramadan bukan sehari, bukan 2 hari, tapi satu bulan. Untuk apa? Melatih kita semakin terkontrol, dimulai dari kontrol makan minum ketika berbuka. Nah, apakah hanya cukup seperti itu? Tidak. Kalau orang itu hanya ngontrol makan, tidak minum, tapi tidak kontrol lisan, tidak kontrol perbuatan, ya pada baik saya belum mendapatkan manfaat. Nabi kritik banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan adalah hanya lapar dan haus. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan
Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa sarabahu. Siapa orangnya yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruk, tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kalau dia berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena lisannya tidak terkontrol, ya, karena perbuatannya tidak terkontrol. Gini betul Bu? Terus, nah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Baik, jadi kembali lagi. Sepertinya saya agak sedikit terpenjara. Di sini aja. Ya saya nggak apa ya Bu? Kalau di sini saya agak sedikit bebas. Pak jadi kan juga tahu wajah saya, postur saya, ya beginilah yang namanya Arum Riyono. Nama saya tertera ya, Muhammad Arum Riyono. Itu nama asli ya. Jadi saya dari sejak kecil, dari bayi saya dikasih nama seperti itu. Bukan. Nama saya Muhammad ya, orang Jawa seperti Mo, bukan yang Mu tapi Muhammad. Itu yang bikin orang tua saya seperti itu. Tafaulan itu artinya optimis. Harapan mudah-mudahan saya oleh orang tua saya sifatnya seperti Nabi Muhammad, santun, lembut, kasih sayang dan sebagainya kan itu. Nah, kemudian asli nama saya Arum. Jadi jangan salah kalau saya itu laki-laki dinamakan Arum. Apa artinya Arum Bu? Wangi. Nah, kenapa saya dinamakan Arum? Karena bapak saya, kata ibu saya lahirnya pada hari Jumat, hari yang baru, betul ya? Nah, hari Jumat yang baru ya Jumat apa tuh? Jumat Kliwon. Makanya kalau nggak percaya, panjenengan kalau hari Jumat Kliwon dia kuburan baru banyak. Jadi saya dilahirkan pada hari Jumat Kliwon. Kemudian Riyono kebanyakan ya orang sulit mengucapkan Riyono. Ya ada yang Riyanto, ada yang Riyanto dan sebagainya. Riyono itu dari kata Rino. Ada yang tahu kata Rino artinya apa? Siang, betul sekali. Rino wengi tak impi, siang malam diimpikan. Jadi saya itu lahir pada hari Jumat siang hari, makanya dinamakan Arum Riyono. Jadi nggak usah kaget nama saya kalau laki-laki namanya Arum, karena saya lahir pada hari yang Harum, hari Jumat. Jumat ya Jumat yang harum yaitu Jumat Kliwon. Baik, kita lanjut ya. Jadi bapak ibu bapak sekalian, nah ini kita lanjut. Nanti kita setelah kita beriman, maka orang yang beriman ini diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Tingkatan setelah iman adalah takwa. Apa takwa? Kontrol diri. Ketika orang itu bisa kontrol diri, kontrol perbuatannya, kontrol ucapannya, kontrol pikirannya, ya. Kontrol ucapan tahu ya, jelas ya. Kontrol perbuatan tahu ya. Ya baik-baik. Nah, kontrol pikiran gimana? Iya, pikiran juga harus dikontrol. Ya, jangan sampai kalau lihat ada orang lain menggunakan perhiasan yang wah iri. Alhamdulillah, bersyukur Bu. Jadi ibu-ibu ya, menurut saya ini ibu-ibu suka pada perhiasan gitu. Karena istri saya juga perempuan. Anak saya 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi saya tahu persis karakteristik perempuan. Apa? Suka tas baru, suka sepatu baru, suka baju baru. Bajunya aja nggak mau yang sama dengan tetangga. Kalau ada yang sama dengan tetangga, nggak mau. Itu bajunya warnanya ungu, saya pengen tetangga saya berdoa. Alhamdulillah teman saya, nah itu bahagia bisa beli emas, bisa beli gelang, bisa beli cincin dan sebagainya. Mudah-mudahan ya kebahagiaannya merembet kepada diri saya. Gimana? Kita bina ya, kita biasakan hati kita seperti itu. Sebaliknya jangan ya bapak ibu-ibu, nyuwun sewu seperti ibu-ibu guru PAUD dengan profesinya mengajar. Maaf saya tahu ya sedikit tahu lah, mau saya juga seorang guru, apalagi saya itu guru swasta. Piro bayarannya? Gimana?
Tapi apa? Kalau kita bekerja sesuai dengan profesi kita, yang kita lihat adalah uang, jumlah uangnya, orang korup, gimana? Tapi ada yang lebih harus kita kedepankan. Apa? Keikhlasan. Itu adalah bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencerdaskan tunas-tunas bangsa, ya. Membina, membentuk generasi-generasi penerus. Jadi ibaratnya ibu-ibu PAUD ini adalah apa? Ikut mewarnai, ikut menyuburkan tunas-tunas harapan bangsa. Gimana? Nah ini ya ibu-ibu sekalian semua, ada yang profesinya pedagang, ada yang profesinya pegawai dan sebagainya. Jadikanlah itu semua sebagai apa? Bentuk pengabdian kepada Allah. Kalau kita melihatnya kepada Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan memberkahi apa yang kita dapatkan. Rezeki kita itu berkah, gitu. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, nominalnya sedikit, berkah. Buat makan, beli makanan, puas, artinya kan tentram. Anak-anaknya nggak rewel-rewel, ya. Bapaknya nggak macem-macem. Kebalik ya. Gini, yang macam-macam biasanya bapak ibu. Ibu ya. Ini jadi kalau bapak-bapak nyuwun sewu gini, kalau kita mencari, berusaha memilih, rezeki itu sudah dikasih oleh Allah, betul? Sudah dikasih oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Kita sebagai manusia hanya mengambil, tentu dengan usaha. Bagaimana cara mengambil rezeki dari Allah? Yaitu dengan bekerja. Ada yang bekerjanya yaitu tadi profesinya sebagai guru, ada yang profesinya sebagai pegawai, ada yang profesinya sebagai pedagang dan sebagainya. Jadikanlah itu untuk apa? Sebagai cara untuk pengabdian kepada Allah. Gitu, oke? Jadi inilah puncak daripada keberagamaan kita. Kita beragama puncaknya adalah kepasrahan kita kepada Allah, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau udah pasrah kepada Allah, apa yang Allah perintahkan, seperti Nabi Ibrahim kan diperintah oleh Allah sampai paling hebatnya apa? Disuruh untuk menyembelih anaknya. Gimana? Itu saja nurut, itu sampai seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai contoh panutan, sebagai panutan bagi orang yang mau ikhlas, mau muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ini yang menarik ibu-ibu bapak sekalian. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang eratlah kamu, wa'tasimu, berpegang eratlah bihablillahi jami'an, dengan tali agama Allah jami'an, secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita ya, yang namanya manusia pasti tidak ada yang sama. Betul apa betul? Leres apa leres? Ya. Jangankan apa namanya kita, ya. Yang namanya anak kembar, ada di sini anak kembar atau yang kembaran punya, itu aja ada perbedaannya. Dan manusia itu beda kepala, karena beda kepala juga beda pemikiran. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita rajut kebersamaan dalam iman, ya, dalam iman. Bu, saya tunjukkan Pak, kita beragama Islam. Agama itu mempunyai 3 dimensi. Pegang ya Pak Bu. Agama itu mempunyai 3 dimensi. Dimensi pertama, Pak Bu, ini catat ini, silakan dicatat di dalam memori otak panjenengan. Agama itu dijadikan sebagai identitas pribadi. Ini dimensi pertama, dimensi 1. Jadi banyak orang beragama Islam, makanya tapi kok nggak sholat, ya nggak puasa. Tapi kalau ditanya, agama itu dijadikan sebagai
identitas komunal atau identitas kelompok. Ya, Bapak Ibu-ibu, ini mohon maaf kalau agama itu dijadikan sebagai identitas komunal atau identitas kelompok, ini yang akan menyebabkan banyak perdebatan, banyak perpecahan, bahkan permusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara menjadikan agama sebagai identitas kelompok. Contoh, ya nyuwun sewu, kita yang muslim melihat tetangganya agama bukan muslim, oh kamu bukan agama bukan ini dengan saya, ya gitu. Akhirnya apa? Membuli, ya. Membuli itu apa sih? Kalau zaman dulu waktu kita kecil nggak ada istilah bully ya Bu ya? Moyoki, nah bener dipoyoki, oh kamu kok. Nah ini, jadi karena dia itu agamanya tidak seperti agama kita, maka kita poyoki, dikatakan Tuhannya begini ya, dan sebagainya. Bahkan sampai mohon maaf ibu-ibu mesti melihat yang namanya media sosial, lihat artis di media sosial, mesti banyak. Umpamanya contoh Deddy Corbuzier, agamanya apa? Dituleti, agama Deddy Corbuzier. Wah ternyata dulu, wah bukan Islam. Ya kan? Wah sayang ya, jadi komputer hebat tapi bukan Islam dan sebagainya. Dulu, nah sekarang kan masuk Islam. Tapi juga ada yang menyalahkan lagi. Wah sayang, ada yang mengatakan di media sosial itu jadi komputer masuk Islam lewat jalan yang salah. Mumet lagi. Jadi ini ya Bu, Pak, ini yang membuat umat ya terpecah-pecah, bermusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara menjadikan agama. Ya, gara-gara menjadikan agama sebagai identitas kelompok. Ya. Ini dimensi 2. Bagus apa tidak? Ya jelas tidak bagus. Lalu yang ketiga, dimensi ketiga, ini yang dicari apa? Nah, iman, merajuk kebersamaan dalam kesejukan iman. Agama untuk dimensi yang ketiga ini apa? Agama itu dijadikan sebagai manifestasi daripada keimanan kita. Nah ini yang jos, yang bagus. Gimana? Maksudnya bagaimana? Agama itu dijadikan sebagai wujud daripada keimanan kita. Contoh, ya, kebersihan. Islam sangat mengajarkan kebersihan pada sangat mengajarkan kebersihan. Ya, malah ada slogannya an-nadhafatu minal iman, betul? Kebersihan sebagian daripada iman. Maaf, menurut para ahli hadis ini bukan hadis. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Tapi walaupun ini bukan hadis, sejalan dengan semangat Islam. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Gimana? Suka orang yang bersih. Nah, kita sebagai orang Islam ngaku nggak? Kita sebagai orang Islam ngaku. Iman kita menuntut agar kita menjaga kebersihan. Jadi kita selaku orang beriman, jadikanlah Islam. Ini loh saya Muslim. Kalau orang Muslim itu bersih, orang Muslim itu rapi, betul tidak? Ini jadikan agama itu sebagai bentuk manifestasi daripada keimanan kita. Ini yang terbagus. Ada lagi, mamanya contoh ya. Kita orang Islam, ya orang yang beriman, dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12. Wah, ini banyak sekali larangan ini. Yang dilarang ini banyak diterjang Pak Bu, mohon maaf. Ada 6 larangan Allah. Saya tunjukkan ini ya. Yang pertama, larangan Allah untuk mencela orang lain, mengolok-olok orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, janganlah orang-orang yang beriman, janganlah saling kelompok di antara kalian merendahkan, mengolok-olok kelompok yang lain. Tapi banyak ya Bu ya, nyuwun sewu nggih, banyak atas nama agama, atas nama golongan mengolok-olok kelompok yang lain.
Ini tidak sesuai dengan jiwa Islam. Harusnya apa? Harusnya kita itu apa? Memberikan kontribusi. Di dalam Al-Quran, ya, ayat yang lain Allah menyatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap orang itu mempunyai pedoman, mempunyai prinsip masing-masing. Lalu oleh Allah dikasih satu perlombaan yang sama, yaitu apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebenaran, kebaikan. Ini ibu-ibu, bapak sekalian, loh, saya kira saya udah cukup panjang lebar ini ya. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, jadikanlah agama itu sebagai manifestasi daripada keimanan kita. Kita disuruh oleh Allah baik salah satu akidah, yaitu akidah Islam, tali agama Islam, untuk apa? Untuk saling bersatu, tidak bercerai-berai. Waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Ini perintah Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai, ya. Ya, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jalin kebersamaan. Jadi mungkin ya, panjenengan ada yang nyuwun sewu backgroundnya itu, kalau ini apa namanya, Pak Ut ini kan umum ya Pak, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, ada yang dari mamanya Salafi, ada yang dari Ikhwanul Muslimin umpamanya. Jadi kalau mau boten nggak tahu lah pemerintah artinya Muhammadiyah harus NU kayak gue gimana? Lah baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama orang Islam. Lalu apa yang harus kita sama-sama lombakan? Yuk, mari kita berkontribusi terbaik dalam kehidupan. Jadikanlah agama ini sebagai bentuk daripada wujud keimanan kita. Jangan jadikan agama ini identitas kelompok saja. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.